semuanya, perkenalkan nama saya Lina Alisminar. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Pendidikan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah isu-isu kontemporer Islam, di sini saya akan mewawancarai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Untuk semester itu ada di semester akhir. Oke, sebelumnya di sini saya akan mengangkat satu topik yaitu mengenai Islamofobia. Mungkin antum ya, apa? Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kan sebelumnya Islamofobia itu kan sebuah apa ya kayak ketakutan atau kebencian terhadap Islam gitu kan, yang mana bermarak di negara-negara Barat. Kira-kira saya mau tahu terhadap pandangan itu mengenai bagaimana isu ini berkembang dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Muslim. Untuk isu Islamofobia ini sebenarnya emang udah berkembang di barat. Terus untuk pandangannya sangat miris ya, karena bisa terjadi juga ketika emang seorang muslim yang minoritas di sana itu bisa terkena dampak, salah satunya bisa disebut mental ya, karena banyak seorang yang emang diskriminasi oleh hal-hal yang emang di luar kendala tersebut, salah satunya Islamofobia. Nah kan di sana tuh marak ya mengenai Islamofobia itu, yang mana menjadi perhatian penting gitu kan masyarakat di sana. Kira-kira apa sih si Islamofobia ini timbul karena apa gitu? Apa penyebabnya, faktor utamanya timbul Islamofobia Bisa timbul karena sosial media ataupun salah satu dari politik yang ada di negara manapun itu saja, karena sering kambing hitamkan ibaratnya ketika emang agama itu dibawa ke dalam dunia politik ataupun sosial media. Banyak sosial media yang emang menganggap bahwa salah satunya bisa dianggap oleh kita itu karena teroris, karena teroris identik dengan agama salah satu muslim ataupun yang beragama Islam. Tadi menyinggung sedikit, Moping membahas mengenai media kan. Itu kan sering dianggap sebagai pengaruh besar gitu yang membentuk pandangan masyarakat luas terhadap hal-hal yang tren saat ini gitu kan. Nah, menurut Moping itu apakah media itu berperan dalam memperburuk ataupun memperbaiki mengenai isu tersebut di kalangan masyarakat? Untuk media itu sangat sentral, jadi sangat berperan terhadap pandangan seseorang, maupun itu negatif atau positifnya terhadap konten yang emang dibuat oleh seseorang tersebut. Misal kita tahu tentang konten yang toleransi, itu pas di bulan puasa ada konten logi, yang dimana konten tersebut itu membahas beberapa agama agar kita saling bisa bertoleransi terhadap agama manapun. Jadi sangat emang berperan. Ya itu balik lagi terhadap kontennya yang dibuat. Jika emang kontennya bisa mempersudut agama manapun, itu bisa negatif, ataupun balikannya seperti itu bisa. Pertengahan netral dan bagaimana orang memperlakukan atau menggunakan media sosial. Halo teman-teman, sekarang wawancara yang kedua. Di sini saya akan mewawancarai. Kenalin, nama saya Siti Mawar Nur Fatwa dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Karena Islamofobia itu sebuah ketakutan dan kebencian terhadap kaum muslim gitu kan, apalagi di negara barat. Kira-kira menurut Teteh, menurut pandangan Teteh tuh isu ini tuh berkembang dengan mempengaruhi kehidupan umat muslim tuh seperti apa gitu mempengaruhinya? Kalau membicarakan tentang Islamofobia ya, emang isu ini tuh cukup menarik ya, karena apalagi di kontemporer ini ya, banyak sekali dibahas gitu. Tapi kalau di kita mungkin enggak ya, banyak sekali di luar dibahas tentang itu. Kalau tadi ditanya tentang pengaruhnya ya,
Kalau menurut aku itu sangat berpengaruh sih Islamophobia, tapi tergantung konteks negaranya. Konteks negaranya di mana? Karena kalau misalkan di kita ini mungkin Islamophobia itu tidak signifikan pengaruhnya. Karena apa? Karena mungkin kita mayoritas Muslim ya, yang dimana jarang sekali menemukan istilah Islamophobia karena semua mayoritas dan semua mendukung otomatis terhadap Islam, kecuali di di negara-negara yang memang mereka minoritas. Kalau minoritas itu kebanyakan emang pasti ada yang namanya Islamophobia, kayak contohnya di Australia dan banyaklah negara lainnya gitu. Jadi kalau untuk pengaruh, menurut aku ini sangat berpengaruh. Tapi kalau signifikan atau enggaknya itu tergantung di mana konteksnya gitu. Kalau di kita mungkin ya nggak terlalu gitu. Oke, itu mungkin mengenai pengaruhnya ya. Nah, kira-kira kan suatu isu terjadi atau suatu hal terjadi itu pasti ada pemicunya ya. Nah, pengaruh Islamophobia yang tadi saya jelaskan, kira-kira nih apa faktor utama dari munculnya Islamophobia tersebut? Kalau menurut aku ya, pandangan aku sih pastinya banyak faktor yang menyebabkan adanya Islamophobia itu. Tapi mungkin salah satunya adanya kepentingan atau adanya sedikit isu politik di sana. Karena tidak sedikit kepentingan itu menggoreng tentang masalah agama. Apalagi kalau membawa masalah agama tuh cepat sekali naiknya gitu. Makanya kayak mungkin bisa jadi alasannya tuh ada beberapa kelompok yang mungkin mempunyai kepentingan, entah itu politik atau sebagainya, yang menjadikan isu ini tuh ini enak nih untuk digoreng, untuk dibahas karena pasti bakal laku banget gitu. Makanya kayak salah satu faktornya mungkin dari beberapa kelompok yang sengaja menggiring opini negatif tentang itu gitu. Baik, ini adalah wawancara ketiga kepada narasumber ketiga juga, yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Amri. Saya dari jurusan Perbandingan Matan dan Hukum, dan semester saya 6. Islamophobia itu sebuah kekuatan ataupun isu gitu ya yang tumbuh dalam masyarakat, yang mana memberikan sebuah kebencian gitu kan terhadap Islam gitu, apalagi di negara-negara barat sana gitu kan. Islam itu dianggap teroris lah, dianggap apalah gitu kan ya, suatu hal yang buruk. Nah, kira-kira mengenai isu tersebut gitu ya, apa penyebab terjadinya Islamophobia, faktor utamanya terjadinya Islamophobia menurut pendapat Mas Andreas? Baik, terima kasih. Menurut saya faktor yang paling utama itu karena orang luar negeri itu tidak benar-benar mengenal Islam itu bagaimana, dan mereka itu sudah terlanjur menganggap bahwa Islam itu seperti teroris gitu. Bahkan kan kita sering lihat di sosial media ya, kayak ada orang pakai jubah terus bawa tas pakai surban gitu, dikira yang di tas itu pasti bom gitu. Hanya tiap dilempar orangnya lari, dikira bom, lari semua itu ya, karena ketidaktahuan mereka. Apabila mereka itu mengetahui Islam itu sebaik ini, sebaik itu, pasti mereka itu tidak akan terlalu diskriminatif. Oke, mungkin mengenai pendapat tersebut, kira-kira nih itu kan bisa jadi faktor ya timbulnya Islamophobia. Nah, bagi masyarakat Muslim maupun di luar di bangsa-bangsa yang di luar, di barat ataupun bahkan di Indonesia tersendiri gitu ya, mengenai isu tersebut, apakah Islamophobia tersebut berdampak terhadap kehidupan Muslim? Kalau kita lihat di luar negeri, pasti itu berdampak ya, karena kita tahu sendiri di negara Korea itu kalau ada seseorang yang memakai jilbab dan keluar jalan, itu mereka tuh sudah tidak suka. Jadi berdampak kepada Muslim yang individu, dan pastinya terdampak kepada Indonesia yang mayoritas umat Muslim. Menurut saya emang karena anggapan mereka udah jelek, jadi ketika kita masuk ke sana, mereka pasti tidak suka. Oke, kira-kira apakah ada cara menanggulangi dari hal tersebut gitu? Bagi contohnya gitu ya, melihat studi kasus yang barusan Mas jelaskan gitu kan, apakah ada cara, salah satu cara saja menurut Mas gitu untuk menghindari hal tersebut terjadi gitu?
di zaman modern ini kan kita pasti tidak luput dari sosial media, apalagi di barat juga gitu. Dengan cara kita ya harus menggemparkan bahwa agama Islam itu baik, agama Islam itu bagus, tidak seperti yang mereka sangka gitu. Agar orang-orang Islam yang di luar negeri pun tidak terkena dampak diskriminatif tersebut. Dan itu dari saya. Menyinggung barusan gitu ya, mengenai pendapat kami mengenai media sosial. Apakah dengan canggihnya media sosial tersebut, dengan masyarakat yang bebas beropini ataupun berpendapat di dunia medsos itu, kira-kira media sosial itu berdampak buruk apa atau baik gitu kan? Karena kebebasan tersebut gitu. Dampak dari media sosial tersebut itu semua tergantung penggunanya ya, termasuk seorang itu ketika menggunakan handphone atau menggunakan alat ya. Media sosial itu kan seperti pisau bermata dua gitu, dia bisa memperburuk diri sendiri, memperburuk orang lain. Dengan media sosial juga kan orang tuh kan kayak seumpama ada seorang difitnah di sosial media, semua itu kan langsung pengennya ngejelekin dia terus. Terus kalau pas dia tiba-tiba kok baik atau di sosial media ini tiba-tiba dirubah nih opininya gitu, orang itu akan langsung beropini, oh dia ternyata tidak salah. Sosial media itu tuh ya di zaman modern ini sangat berdampak gitu, karena kebanyakan dan hampir semua itu kan memegang HP dan tidak memungkinkan kalau orang itu tidak punya sosial media. Baik, dapat disimpulkan hasil dari wawancara ketiga narasumber tadi bahwa Islamofobia sangat berdampak signifikan bagi masyarakat minoritas di berbagai negara. Narasumber pertama memberikan pandangannya mengenai Islamofobia, yang mana beliau memberikan pandangan bahwa Islamofobia itu memberikan ketidaknyamanan terhadap masyarakat. Nah, faktor utamanya yaitu didorong oleh sosial dan politik yang mana sering mengkambing hitamkan agama dalam perdebatan. Sedangkan menurut narasumber kedua, beliau berpendapat bahwa Islamofobia itu terjadi tergantung konteks negaranya, apakah negara tersebut mayoritas muslim ataupun tidak. Nah, yang mana banyak terjadinya Islamofobia itu terhadap negara mayoritas non-muslim. Nah, sementara faktor utama yang ditimbulkan adalah tergantung kepentingan dalam hal politik, yang mana sering meningkatkan sentimen negatif terhadap Islam. Nah, sementara untuk narasumber ketiga, beliau berpendapat bahwa pentingnya pemahaman Islam itu sangat berpengaruh bagi masyarakat ketika terjadinya ada isu tentang Islamofobia tersebut gitu. Jadi masyarakat itu dengan pemahaman Islam yang mendalam bisa menyaring apakah Islam itu memang dianggap bisa sebagai teroris ataupun tidak. Nah, dari ketiga narasumber tersebut, saya mempertanyakan mengenai media. Nah, dari ketiga sumber tersebut setuju bahwa media itu sifatnya netral gitu. Jadi media itu bisa berdampak buruk ataupun tidak mengenai Islamofobia. Nah, jawabannya adalah tergantung bagaimana konteks media tersebut digunakan. Apakah media tersebut digunakan untuk kebaikan seperti memberikan keyakinan bahwa Islam itu tidak sepenuhnya kejahatan, tidak sepenuhnya teroris, bahkan tidak ada di dalam Islam tidak ada hal seperti tersebut. Nah, ataupun keburukan yang mana dengan kecanggihannya teknologi itu media bisa mewadahi bagaimana info-info bohong ataupun hal-hal yang tidak sesungguhnya terhadap Islam itu bisa disebarluaskan dengan cepat. Jadi kesimpulannya bahwa Islamofobia sangat berpengaruh terhadap masyarakat minoritas, apalagi dengan beberapa faktor tertentu yang mana sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan isu-isu yang memang disebarluaskan bahwa Islam itu tidak selayaknya baik
di kalangan masyarakat awam. Islam itu adalah teroris, Islam itu adalah kejahatan, yang mana mereka beranggapan bahwa Islam itu bisa menjadi fobia tersendiri bagi mereka sendiri.